pojok kiri tak. Pojok kiri. Oke, kita nyulik satu lagi nih, Kapten Timnas ya. Berapa? 23. 19 terus 23 ya. Ya, luar biasa nih, lagi di Jakarta. Kebetulan ini anak Makassar tapi main di Bayangkara, makanya di stay di sini. Masih keringetan banget karena baru break dari main di belakang. Tarik nih ke sini buat channel TikTok Football First. Ya, ceritain dikit dong karena ini penontonnya mungkin kebanyakan anak-anak SSB juga nih ya. Mereka juga pasti dia punya mimpi untuk menjadi dayat-dayat berikutnya atau BP berikutnya dan seterusnya gitu, bahwasanya sampai ke level timnas itu ada perjuangannya. Lu start dari SSB di mana? Awalnya itu aku nangis mau ikut bola kan. Oke. Itu hari orang tua lagi kerja kan di luar Makassar. Ada di Toli-Toli itu tempatnya. Masih sama-sama Sulawesi tapi jauh ya, tapi jauh di atasnya tuh. Ada yang huruf K itu kan di atas. Terus nangis mau balik mau SSB kan. Akhirnya aku ditemenin sama orang tua mama kan. Akhirnya aku masuk SSB Hasanuddin. SSB Hasanuddin tuh. Kemarin saya sempat ke sana dan latihan lapangannya ngebul banget ya. Tapi coach-coachnya tetap semangat ya. Jadi luar biasa coach. Nanti saya salamin lagi. Terus situ 4 tahun latihan, ikut turnamen Danon. Ya. Juara wakili Makassar. Jakarta peringkat 3. Ya. Habis itu koreksi tahunnya lagi 2011 juara lagi, wakili lagi. Terus akhirnya kita juara di Jakarta. Mewakili Indonesia waktu itu? Ke Spanyol. Sama siapa aja sih waktu itu? Asnawi terus? Asnawi doang sih yang sekarang. Oh, yang sekarang ya, yang masuk timnas gitu. Oke. Terus sampai setelah itu lu levelnya ke akademi, masuk apa di klub kah atau? Habis itu dipanggil aku lah timnas 14. Timnas 14. Waktu itu sama Coach Yayan ya? Bukan. Coach Rasiman. Maman Suryaman. Oh, Coach Maman ya. Main di Kinabalu. Oke, Malaysia. Habis itu ikut Yamaha lagi. Juara. Sempat dipanggil. Yamaha di Thailand ya? Iya, tapi di Jakarta dulu. Oke. Nah, sempat tuh aku dipanggil buat wakili Indonesia ke Thailand. Ya. Tapi disuruh bayar. Oke. Tapi orang tua aku nggak mau. Karena nggak mampu atau? Bukan nggak mampu, ada tapi ngapain ya kalau bayar ya? Oke. Kita bayar. Soalnya aku udah ada nama juga di situ kan. Buat apa buat bayar gitu kan? Ya udah, orang tua katanya ya udah nggak usah. Aku ikut seleksi timnas di Makassar. Om Yayan. Timnas berapa waktu itu? U16 ya berarti ya? Pernah zamannya Indra Sapri. Itu si aku masih 15 kayaknya. Aku ikut U19 tuh. Iya. Tapi nggak lolos kan karena masih muda. Ya. Terus ikut seleksi U18 Coach Yayan. Iya. Akhirnya aku ada cedera di paha sini. Sempat cedera juga. Ya, mungkin aku paksa ya. Soalnya aku ikut seleksi Pertamina juga. Jadi aku cedera, dicoret sama Om Yayan. Nah, di situ aku kerja keras lagi untuk sembuhin cedera aku ini. Setiap pagi aku beli es, masukin di freezer, kulkas, di tempat tempat gitu yang buat mandi. Iya. Aku merendam 15 menit. Kayak. Terus cuma seminggu, nggak pakai fisio, cuma gitu. Ya. Wih, itu bisa jadi tips manjur tuh ya. Bahwasanya rendaman es itu memang recovery yang paling bagus, dan ini kebukti ada cedera tanpa ke fisio, tanpa ke dokter. Ya, benar. Dia cuma dengan kemauan yang keras juga pastinya, kemauan sembuh, dan akhirnya sembuh. Terus. Akhirnya aku pilih Pertamina. Aku dapat beasiswa 3 tahun. Udah mau selesai 3 tahun, aku dipanggil sama papanya Asnawi ikut prapon seleksi kan. Iya. Aku bangga dong kan, karena siapa sih yang nggak mau bawa wakili sosial lagi gitu ya. Aku izin ke Pertamina, nggak diizinin. Katanya nggak boleh Dayat, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang. Orang tua aku udah urus semua suratnya, kirim ke Pertamina, tapi Pertamina nggak ini. Aku bilang, coach, orang tua udah beliin tiket segala macam kan. Terus kata pengurusnya tuh, kalau kamu pulang berarti kamu mengundurkan diri. Ya udah, aku packing,
Aku udah pulang di rumah malam, sampai malam. Besoknya aku ditelepon sama orang Pertamina. Kamu di mana ya? Katanya, di Makassar coach, di rumah. Berarti kalau pulang mengurungkan diri dong. Oh ya udah coach, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Aku udah yakin kan ikut prapon ini. Ikut prapon. Ada teman yang ngomong salah satu nih. Susah kamu dayat di sini karena stoppernya semua kapten. Dia ngomong gitu. Ya biasanya persaingan itu juga sangat terjadi tuh. Ya, tapi aku yang paling muda sama Senawi. 99 kan. Masih umur berapa tuh ikut prapon kan? Terus senior aku tuh Isam Tole, Adi Setiawan, berat banget saingannya. Ya, kapten semua kan, sama Musmadi. Wah. Ada. Intinya posturnya bagus semua kan. Aku yang paling kecil. Tapi aku ada kemauan. Aku mau apa yang orang bilang, aku buktiin. Oke. Aku kerja keras dan akhirnya kita berangkat ke Jawa Barat, Bandung. Bandung ya waktu itu. Aku main pertama tuh lawan apa dah? Isam Tole nggak diizinin oleh Borneo. Aku kesempatan dong. Jadi punya kesempatan untuk dimainkan. Oke. Aku main clean sheet, menang. Main kedua Isam Tole nggak diizinin lagi sama Borneo. Main lagi clean sheet, menang lagi. Main ketiga Isam Tole dibolehin. Kata coach itu siapa? Coach Aryono. Dayat kamu cadangan karena ada. Oh ya coach, nggak apa-apa coach. Main kalah. Babak pertama udah 1-0 kan. Coach Aryono ini udah ngomong, Dayat, dia menghadap belakang kan. Dayat, siap-siap. Pemanasan gitu katanya. Tapi orang-orang yang ini kayak pengurus itu, katanya tahan dulu. Jadi aku bilang, ya udah aku ikutin aja lah. Aku cuma berdiri aja lagi nih, nggak pemanasan kan. Itu sangat mungkin terjadi di Indonesia sayangnya. Terus mulai babak kedua, mulai awal babak kedua tuh aku udah main. Tapi tetap kalah, skor 3-2. Nah, kita tim Sulsel itu playoff lagi. Lawan Maluku atau apa lah. Aku langsung main inti. Isam Tole gelandang. Nah, disitulah aku orang dipercaya terbuka matanya untuk dipercaya main terus. Sampai akhirnya bisa lolos ke pilih di timnas. Lu timnas pertama kali berarti U19. 14. Terus 19 dengan Coach Indra Safri gitu ya. Nah, ini menariknya saya sebenarnya sudah pernah ketemu Dayat sebelumnya. Waktu itu kita mengincar 2 pemain lah ya. Saya nggak bisa sebut di sini, tapi waktu itu udah sempat ada naik beritanya gitu. Dayat sebenarnya salah satu pemain yang sangat punya semangat, punya ambisi untuk bisa bermain di Eropa. Tapi kembali lagi, sayangnya kata agentnya, waktu itu kamu juga dengar sendiri, dia terlalu pendek untuk posisi defense waktu itu ya. Padahal semangatnya luar biasa. Seandainya kesempatan itu datang lagi, kamu mau? Mau. Oke. Soalnya jiwaku nih, jiwa emang mau berbuat di luar, terus aku pengen buktiin gitu. Walaupun gajinya kecil. Ya walaupun. Ya, sebagai informasi ini belak-belakan saya bilang di sini, waktu tawarannya cuma 50 juta per bulan. 50 jutanya di Eropa, negara Skandinavia waktu itu yang meminati pemain-pemain Indonesia ada dari Norway, Swedia, dan Denmark. Itu negara-negara 3 negara yang mungkin liganya tidak terlalu terkenal, tapi bisa menjadi bantu loncatan gitu. Sayangnya dulu 2 pemain yang kita tawari ini pelatihnya dia dari akademinya menolak dengan tegas karena tawaran-tawaran lebih tinggi datang dari klub-klub seperti Malaysia dan Thailand gitu. Nah, kebetulan niat kalau ngomong-ngomong begitu nanti coba kita kontak-kontakan lagi deh. Oke, terus lu masih ingat nggak pengalaman yang either paling menyenangkan atau menyakitkan ketika lu either membela klub atau timnas? Yang nggak pernah aku lupakan ya. Kejuaraan AFF itu yang aku bawa juara di Kamboja. Itu kalau lu bisa ungkapkan perasaan lu kayak gimana tuh senengnya? Gak bisa deh. Senang banget. Sampai nggak bisa berkata-kata. Nah, itu pertama aku cadangan juga coach. Oh gitu ya? Ya. Terus main pertama tuh aku cadangan. Kayak di dalam hati ada emosional kan? Iya. Aku pengen main, aku pengen buktiin. Iya. Sampai aku ngomong sendiri kan, sampai kamu kasih aku kesempatan, gak bakalan aku kasih lagi. Main kedua masih cadangan, main ketiga lawan Vietnam itu kan, aku inti sampai final. Tunjukin sampai akhirnya bisa kepilih jadi kapten. Oke. Ini kan zamannya sosial media nih, dimana kayaknya hampir semua pemain bola punya lah Instagram atau Facebook atau Twitter dan lain-lain gitu ya. Lu pernah nggak mengalami hujatan ketika tim lu kalah? Kayaknya pernah sih. Tapi sengaja gue tanyain, gue juga tahu waktu itu bagaimana terjadinya golnya gitu ya. Iya benar. Oke.
Gimana coba ceritain, atau lu menghadapi hujatan dari netizen dari ini gimana sih? Ya, yang waktu lawan Karena Qatar ya Qatar. bener-bener itu terlalu sih, kata-katanya itu terlalu gitu. Gue tahu kalian punya hak untuk ngomentarin siapapun, tapi buat gue sekali lagi gue juga nggak pernah seperti dia sampai level timnas, tapi menghujat para pahlawan kita yang sedang berjuang itu bagian yang tidak baik. Silakan ceritain. Ya, pertama tuh lawan Qatar ya. Mhm. Ya, itu kan kita nggak mau dong bikin kesalahan. Ya. Siapa sih yang mau negara kita kalah? Ya. Nggak ada yang mau kan. Mhm. Ya itu mungkin apa ya, bukan rezeki lah. Oke. Atau mungkin itu hari yang nggak baik buat aku. Not his lucky day. Ya, Tapi lu menghadapi itu bagaimana? Ketika lu tahu Ya. di Instagram lu, atau mungkin lu ada yang udah nyimpen nomor handphone lu, WhatsApp, telepon dan segala macam gitu. pertama coach pas balik tuh ya, di ruang ganti dulu Iya, kan, semua pelatih semangatin aku, Iya. teman-teman juga. Terus ada yang ngomong, teman nih katanya hapus komentar aja, katanya kan. Ditutup ya komentarnya ya. Tapi aku bilang, aduh, aku orangnya nggak kayak gitu. Kalau aku dihujat ya bodo amat. Iya, iya. Aku nggak aku lihat, tapi Baca gitu ya. aku baca tapi ya Ya udah. buat pembelajaran gitu. Iya, Coach. iya. Ya. Oke, jadi mungkin Kalau kita hapus nggak ada pembelajaran dong. betul. Jadi mungkin lu juga berterima kasih ya sama haters ya. Iya. Karena mereka bikin mental lu Iya, justru benar, makin benar. kuat Iya, gitu. benar. Nah, itu mental-mental pejuang tuh yang kalau dijatuhkan tidak tumbang, dipuji jangan terbang. Ya, benar. Ya. Oke. Terus kalau sekarang kalau lu bisa, karena ini pemirsanya kemungkinan sebagian besar adalah anak-anak SSB, lu bisa kasih tips-tips atau semangat ke mereka biar bisa seperti menjadi dayat-dayat berikutnya. Ya buat apa teman-teman aja lah, Iya, masa iya, ada iya, gitu iya, kan. iya. Aku juga masih buat teman-teman yang belum tercapai masuk ke klub apa di timnas, tetap berusaha, semangat, jangan pantang menyerah, dan selalu ingat kepada Tuhan. Alhamdulillah, ini yang kuncian penting nih, ingat Iya. kepada Tuhan gitu ya. Oke, gitu aja ya. Makasih banyak, sukses selalu buat ininya ya. Oke, buat TikTok Football First. Oi oi oi.